Waalaikumsalam warahmatullah. Selamat datang teman-teman. Selamat datang teman-teman yang baru saja bergabung. Insyaallah kita akan mulai terapi sebentar lagi ya. Jam 20.40. Waalaikumsalam, siap Kak Filka. Silakan yang baru saja bergabung bisa menyiapkan air putih, kemudian air dalam ember yang digunakan untuk rendam kaki ya. Terus kemudian air yang untuk mandi, air yang untuk minum. Terus kemudian bisa siapkan mushaf dan bisa menyiapkan garam. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyasdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi washabi ajma'in. Qala Allahu azza wa jalla fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'd fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, segala puji syukur kehadirat Allah Azza wa Jalla marilah senantiasa kita panjatkan atas segala karunia yang luar biasa yang telah Allah limpahkan kepada kita. Kemudian salat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaat dari beliau. Alhamdulillah, berbagi sekali pada kesempatan malam hari ini, malam Senin, hari Ahad teman-teman. Malam Senin kemana nih? Nggak kemana-mana ya. Insyaallah kita akan bersama-sama mempraktekkan terapi Al-Quran yang mudah-mudahan melalui perantara terapi Al-Quran Allah memberikan pertolongannya kepada kita, kesembuhan batin kita yang selama ini mungkin terluka, terus kemudian fisik kita yang mungkin selama ini kena gangguan medis dan non medis ya. Waalaikumsalam, selamat datang saudaraku semuanya. Insyaallah kita akan mulai terapi jam 20.45. Masih cukup panjang waktunya. Cukup bagi teman-teman untuk menyiapkan segalanya. Air, terus kemudian garam, lalu air untuk rendam kaki, kemudian mushaf. Insya Allah mudah-mudahan melalui perantara ini ya, perantara terapi Al-Quran, teman-teman paling tidak mencapai kesembuhan tahap pertama, yaitu bahagia, sembuh batinnya dulu ya. Bagi teman-teman barangkali ada yang ini ya, mengalami gangguan mental. Nah ini ternyata hari ini itu banyak sekali orang yang terkena gangguan mental. Saya punya referensi buku bagus teman-teman ya.
Jadi kitab kesehatan mental ini bagus sekali, ya. Dilengkapi dengan resep bahagia Ibnu Sina. Ini ternyata banyak hari ini bahkan remaja itu terkena gangguan mental. Nah, maka teman-teman penting sekali untuk kita untuk terus menjaga kesehatan mental kita, karena mental ini penting banget loh. Kalau tidak dirawat, tidak dijaga itu nantinya kehidupan kita berantakan, kehidupan rumah tangganya kacau, ya, pekerjaannya nggak beres, seperti itu. Baik teman-teman, silakan yang ingin curhat, ingin sharing-sharing, ya, yang punya masalah utang, punya masalah rumah tangga, insya Allah kita akan coba bantu dengan terapi Al-Quran, ya. Terapi Al-Quran ini holistik teman-teman, menyeluruh, jadi kesembuhannya menyeluruh. Jadi bukan hanya sekedar untuk sakit gangguan karena gangguan jin saja ya, tetapi medis pun insya Allah nanti akan bisa diatasi dengan terapi Al-Quran atas izin Allah. Waalaikumsalam Kak Ziva. Ya, apapun keluhannya silakan siapkan air ya. Siapkan air putih. Terus kemudian nanti ikuti instruksi seperti yang nanti akan kita praktekkan bareng-bareng. Gitu ya teman-teman ya. Ikuti saja apapun keluhannya, ya, apapun keluhannya ikuti terapi ini, nanti gunakan air dan airnya diminum. Seperti itu. Jadi gini ya, teman-teman. Kita nanti akan membahas tentang melepaskan sesuatu yang seharusnya kita lepaskan. Nanti akan kita bahas. Nunggu saudara-saudara kita bergabung dulu ya. Jadi nunggu saudara-saudara kita bergabung. Nanti di kalau penontonnya sudah 200-300an kita akan bahas. Iya. Hari ini kelainan mental itu banyak sekali terjadi ya teman-teman ya. Susah bahagia, Kak Elda. Ini teman-teman yang masih ada keluhan. Ini sebetulnya kan sudah masuk grup semua ya. Nah di grup sebetulnya sudah dipraktekin belum sih terapinya? Hayo, sudah dipraktekin belum? Ya. Kalau belum dipraktekin, segera dipraktekkan kalau ingin segera merasakan kebahagiaan. Karena ternyata banyak yang menyepelekan terapi menulis loh, ya. Sangat disayangkan sekali banyak yang menyepelekan terapi menulis. Padahal menulis ini secara medis juga bagus manfaatnya. Terus kemudian apalagi kita akan berlatih rasa syukur ya. Itu memang berat teman-teman ya. Berat mana? Praktek menulis atau ya mengalami masalah seumur hidup. Lebih memilih mana? Bela-belain nulis untuk terapi atau merasakan kesedihan seumur hidup. Nah, kalau teman-teman nggak ingin sedih seumur hidup, silakan teman-teman bisa praktek ya yang ada di grup. Sebetulnya grupnya itu berbayar loh teman-teman ya. Berbayar 500.000. Tapi ya sejauh ini kita gratiskan. Nah karena gratis itu banyak yang kemudian tidak menghargai. Karena gratisan itu kan tidak ada sesuatu pengorbanan ya. Pada akhirnya ya sudahlah keluar grup nggak apa-apa toh nggak rugi. Ya kan? Nggak rugi keluar grup itu nggak bakal rugi. Kenapa? Nggak ada uang yang dikeluarkan. Nah itu kelemahan dari sistem gratisan. Begitu ya teman-teman ya. Gratis itu memang seringkali tidak dihargai sama sekali. Padahal ya admin kita gaji. Yang memandukan admin setiap malam. Teman-teman bebas konsultasi gratis coba di grup tanpa biaya sama sekali. Ada nggak orang yang mau kerja sukarela begitu? Ya ada ya, mungkin sedikit tapi kan manusiawi ya, orang butuh makan gitu. Nah kita gaji admin teman-teman. Kita gaji admin yang jumlahnya total adalah sekitar 50 ya, 50 admin lebih. Nah ini teman-teman bisa konsultasi secara gratis gitu. Nah seringkali yang gratis ini malah seringkali dianggap remeh seperti itu ya teman-teman. Teman-teman, waalaikumsalam, selamat datang yang baru saja bergabung ya. Terapi menulis terasa manfaat, tensi alhamdulillah normal tuh kan. Ini baru satu yang ketahuan ya, testimoninya baru satu. Padahal kita punya ribuan testimoni. Kita ribuan testimoni. Dari mulai positif hamil, kemudian migrain bertahun-tahun bisa sembuh.
tensi bisa normal, ya. Terus kemudian apalagi dapat jodoh, nggak kehitung teman-teman, tidak kehitung. Alhamdulillah ya, banyak yang merasakan manfaatnya. Maka teman-teman, ayo mulai komitmen ya, komitmen menulis. Materi malam ini kita akan mencoba memahami diri kita. Oke? Kita akan mencoba memahami diri kita. Ini ada satu buku bagus banget teman-teman. 60 detik bisa membaca pikiran orang lain. Tapi hati-hati ya, ternyata di dalamnya ada ilmu yang saya ragu-ragu. Tapi kita ambil yang positifnya aja. Gitu ya. Kita ambil yang positifnya aja. Bentar lagi akan saya bahas. Sebentar. Sebentar lagi akan kita bahas bagaimana memahami diri kita, ya. Memahami diri kita dari, nah kita akan bahas dari golongan darah teman-teman. Dari golongan darah ya. Sebentar. Oke. Kita bahas dari golongan darah. Ini menarik sekali, topiknya menarik sekali ya. Kenali kepribadian manusia dari golongan darah. Kita mulai dari golongan darah O. Oh, B dulu ya. Oke, B dulu. Golongan darah B. Orang bergolongan darah B adalah pribadi yang multifungsi. Multifungsi, multitasking. Benar nggak kira-kira? Mungkin ada kelirunya ya, tapi juga nanti ada benernya juga. Saya kebetulan B, ya. Ini buku psikologi ya teman-teman. Penting banget untuk diri kita, memahami diri kita. Orang bergolongan darah B adalah pribadi yang multifungsi. Ia biasa melakukan pekerjaan yang beda-beda sekaligus dalam satu waktu. Ia juga memiliki minat dalam banyak hal. Sayangnya, hal ini membuatnya tidak fokus dan tidak punya keahlian yang khusus. Hingga pada akhirnya memaksanya harus memilih salah satu pekerjaan atau keahlian yang terbaik. Kalau nggak tahu golongan darah sendiri, nanti kita cek dari yang lain, ya. Dari apa nih? Banyak sih sebetulnya, ya. Kita bahas dulu dari golongan darah dulu. Orang bergolongan darah B itu suka dengan hal yang baru, sangat mudah penasaran. Terus kemudian ternyata ia punya bakat dalam berbagai hal. Yuk, ya bakatnya banyak. Ternyata bakatnya banyak, ya. Multi talenta. Yang B ini multi talenta. Kemudian ternyata golongan darah B ini ambisius, ya. Sangat ambisius dan cenderung selalu ingin jadi orang nomor satu. Ayo siapa nih? Ingin cenderung jadi orang nomor satu saat mengerjakan sesuatu yang ia anggap penting. Ketika ia fokus mengerjakan sesuatu yang ia anggap penting, seringkali dia akan melalaikan yang lain. Jadi lupa segalanya. Kalau sudah fokus satu hal yang paling penting, dia lupa segalanya. Terus kemudian semangat banget, ya, semangat banget menggebu-gebu. Kalau punya hobi atau kegiatan baru, itu antusias. Tapi cenderung cepat bosen. Ya, cenderung gampang bosen tuh. Sehingga ia bisa saja meninggalkan hobi atau kegiatan tersebut dan segera mencari hobi atau kegiatan yang lain, yang baru. Nanti ya, yang AB nanti nyusul habis ini. Kita masih punya waktu agak panjang, tenang. Ia termasuk ke dalam golongan orang yang cenderung nggak suka gaul. Ini golongan B. Nggak suka gaul, tapi sekilas apabila dilihat dari luar, ia selalu semangat. Ya, ia selalu semangat, riang, cemerlang, dan antusias. Nah, ini sayangnya nggak spesifik ya, tidak ada A+, B+, dan seterusnya. Ini secara umum. Terus kemudian punya pendirian yang kuat, nggak mudah terpengaruh pendapat orang lain. Ya mungkin ada salahnya, wajar ya, karena ini kan penelitian psikologi. Jadi meneliti berdasarkan kasus berapa orang, begitu ya. Jadi memang ya wajar ya, karena penelitian manusia jelas ada salahnya. Tapi paling tidak kita bisa mengenali diri kita teman-teman.
Kalau kita bisa mengenali diri kita akan bisa memahami orang lain, gitu ya. Karena seringkali kita nggak paham saya gimana sih, dan seringkali kita juga nggak mau tahu orang lain. Nah, maka ini bagus banget yang sudah berumah tangga. Yang sudah berumah tangga, nanti tanya suaminya golongan darahnya apa. Kalau sudah tahu, harusnya tahu sih. Masa pasangannya nggak tahu golongan darahnya? Kalau sudah tahu golongan darahnya pasangannya, nah nanti kita cross check nih ya. Oh, ternyata karakternya dia begini, wajar. Apa sih manfaat kita memahami karakter orang lain? Jadi pengertian, teman-teman. Ya, misalkan contoh yang B ini nggak suka gaul. Misalkan syirik sama dengan iya, sama Kak Oma. Ramalan bintang ini cenderung kalah kesyirikan ya. Betul sekali Kak Danu Putra. Jadi maklum kalau kita sudah memahami orang lain, oh ternyata memang wataknya begitu, secara karakter begitu. Orang-orang yang dengan golongan darah seperti itu memang rata-rata sifatnya begitu, sehingga kita jadi maklum dan meminimalisir konflik. Begitu ya. Jadi manfaat untuk memahami karakter orang lain. Nah, sebelum kita pahami karakter orang lain, kita pahami diri kita sendiri dulu. Lanjut ya, yang golongan darah B ya. B dulu, punya pendirian yang kuat nih. Punya pendirian kuat, tidak mudah terpengaruh pendapat orang lain. Kemudian cenderung nggak peduli dengan orang lain. Kayaknya nggak peduli, tapi karakternya itu justru peduli banget. Gampang simpati, gampang empati. Empati itu lebih dalam daripada simpati. Ada peluang untuk dirubah. Tapi kalau memang dikendalikan ya, kalau pas tidak terkendali dia akan kembali ke watak dasarnya. Begitu. Jadi golongan darah B seolah cuek, seolah sombong, seolah nggak peduli dengan orang lain, padahal dia, wah jangan salah, hatinya itu paling peduli, paling empati ya. Kalau cepet-cepetan siapa yang paling empati ya golongan darah B. Seperti itu. Kemudian hal ini membuat segala tindakannya sulit ditebak dan cenderung mengejutkan. Terlihat sangat menikmati hidup, ya. Tindakannya itu tidak bisa diduga. Kalau ada orang yang ahli membaca pikiran dari karakter wajah, nah golongan darah B itu sulit ditebak. Kalau para sales, ahli marketing, para sales ya, itu nawari orang yang paling sulit adalah nawari ke golongan darah B. Seperti itu. Kita lanjut AB ya. Kita lanjut AB. AB ini pribadi yang sensitif, religius. Masya Allah, religius. Cepat kasihan orangnya. Iya, cepat mengasihani orang maksudnya. Betul. Kak Solo alhamdulillah bukunya sudah selesai untuk 9 langkah lunas utang. Sekarang sedang proses editing dan sebentar lagi masuk ke percetakan ya. Alhamdulillah sudah, nanti tinggal ditunggu ya. Golongan darah AB ini sensitif, religius, pembawaannya lemah lembut. Masya Allah, lemah lembut nih. Katanya lemah lembut. Siapa di B? Yuk, yang AB siapa? Jadi sebelum jualan kita tanyakan dulu golongan darahnya, betul. Sehingga kita bisa tahu ya karakternya seperti apa. Lemah lembut, golongan AB ya. Ini AB lemah lembut, terus kemudian teman-teman ini harus nyimak semua walaupun ya belum, saya golongan misalkan ini sedang membahas AB ya, nggak apa-apa simak dulu biar teman-teman paling nggak paham, hafal setiap golongan darah ya. Golongan darah ini kita paham. Kepribadian yang biasa dimiliki, pembawaannya ini lemah lembut dan memang kepribadiannya seperti itu. Begitu ya. Darah AB, golongan darah AB. Kemudian mudah peduli, hampir sama dengan B ya ternyata. Lebih mudah peduli, penuh perhatian terhadap orang lain, tetapi ini lebih diekspresikan teman-teman. Kalau yang B itu tadi cenderung empatinya atau simpatinya agak dipendam. Ya, perbedaan simpati golongan B dengan AB itu kalau AB dia cenderung diekspresikan. Kalau yang B itu lebih cenderung disimpan ya. Mudah peduli, mudah perhatian,
Walau begitu, ia juga selalu waspada dan cenderung tidak mudah percaya dan susah dibujuk orang lain. Nah, ini anti penipuan. Teman-teman, bersyukur ya kalau golongan darahnya AB itu biasanya jarang ketipu. Jarang, biasanya loh ya. Wah, saya AB tapi sering ketipu. Ya gimana ya? Jangan-jangan coba dites lagi, jangan-jangan salah golongan darah gitu. Rata-rata, ini rata-rata ya, yang AB ini jarang ketipu. Kelebihan ini membuatnya aman dari kebohongan dan niat jelek orang lain. Selalu waspada, tidak mudah percaya, nggak gampang teriming-iming investasi atau janji-janji bisnis-bisnis, ya bisnis-bisnis yang nggak jelas. Wah, ini bisnis peluangnya bagus luar biasa. Pret, ini herbal bagus banget manfaatnya. Ya nggak yakin. Nah teman-teman, sehingga biasanya efeknya agak lama ya, mengambil keputusan itu agak lama. Karena apa? Karena ya nggak mudah percaya dengan orang lain, butuh banyak pertimbangan begitu ya, butuh mikir ini itu. Terus kalau diwujudkan dengan sholat istikharah berkali-kali sampai mantap begitu. Nah sifatnya ternyata sentimental nih golongan AB ya, suka memikirkan sesuatu yang belum jelas atau belum pasti, dengan kapasitas yang berlebihan, overthinking. Jadi banyak overthinking, sehingga terlihat suka khawatir sekilas ya, sekilas kayaknya khawatir, banyak mikir gitu kan. Ini kelihatannya kalau dari luar kayaknya suka menyiksa diri sendiri gitu ya, tampangnya kayaknya memelas, memprihatinkan begitu, karena kelihatannya terlalu banyak beban yang diambil, yang dipikul begitu. Overthinking intinya. Ini kenapa nih ketawa-ketawa? Terus kepribadiannya unik ya teman-teman ya. Kepribadiannya unik, nggak umum lah istilahnya lah. Unik, nggak umum. Orangnya spesial gitu. Jadi AB ini kan sebenarnya gabungan ya antara A dan B. Seperti itu. Hal ini bikin suasana hatinya susah ditebak. Karena ganti-ganti, gampang sekali berubah moodnya. Hati-hati nih yang punya pasangan golongan darah AB. Ya, hati-hati, harus peka betul kalau pasangan kita golongan darahnya AB. Teman-teman harus banyak ngalah ya. Karena moodnya seringkali ya mood swing, betul sekali Kak Tuti. Terus kemudian tapi ada kalanya mereka suka gaul, ada kalanya suka menyendiri. Ya. Saat ada banyak persoalan, seringkali serius, tapi seringkali dihadapi seenaknya sendiri, begitu ya kalau menghadapi persoalan. Terus kadang-kadang punya banyak teman ya, golongan darah AB ini punya banyak teman. Terus kemudian tapi di lain kesempatan tiba-tiba juga kayaknya nggak punya teman nih orang gitu ya. Sifat moody ini, mood swing ini bikin dia, membuatnya tidak disukai oleh orang-orang di sekitarnya, oleh orang-orang terdekat, ya, karena nggak jelas gitu. Allahu Akbar. Apalagi nih, sekarang A ya, kita lanjut ke golongan darah A. Nanti yang mau diulang boleh ya, yang ketinggalan, yang baru saja menyimak. Golongan darah A ini pribadi yang sistematis. Ya, siapa yang golongan darahnya A? Jangan-jangan yang nyimak nggak ada yang A. Sambil siapkan air ya teman-teman ya. Kita mulai 10 menit lagi. Ya, silakan teman-teman siapkan air di ember untuk mandi dan air untuk ini ya, untuk merendam kaki. Yang untuk merendam kaki dicampur dengan garam. Oke. A ini pribadi sistematis teman-teman. Pribadi yang sistematis, praktis, terstruktur, teratur. Biasanya menggunakan otak kiri. Cara berpikir golongan darah A, ya, urut begitu. Jadi kalau merencanakan sesuatu itu betul-betul matang, nggak bisa asal-asalan. Ya, terstruktur, matang, nggak asal-asalan, banyak pertimbangan. Terus, dia betul sekali kaku golongan darah A. Terus kemudian ia memperhatikan sesuatu secara teliti dan detail.
Jangan sampai ada yang keliru. Kalau misalkan mau bepergian, itu disiapkannya jauh hari sebelumnya. Kalau mau traveling, jalan-jalan kemana, kalau mau lebaran mudik nih, seminggu sebelum mudik sudah siap-siap, sudah ngelis ya. Rinciannya apa saja sih. Jangan sampai ada yang ketinggalan. Semuanya disiapin ya, perfeksionis betul. Pekerjaan itu harus beres. Kalau pekerja ini betul-betul teliti ya. Ini bagus banget nih untuk bagian keuangan, bagus banget nih. Untuk bagian manajemen ya, manajemen apa ini personalia HRD itu bagus banget tuh ya. Terus kemudian kalau ngerjain sesuatu ya sungguh-sungguh serius konsisten. Nah teman-teman bagus nih untuk mengerjakan bisnis, teman-teman cocok nih ya golongan darah A. Kalem, sifatnya kalem ya, agak dingin, suka menyendiri, terus kemudian mencoba menarik diri dengan maksud menghindar dari orang lain. Kalau dalam keramaian seringkali dia kalau terjebak dalam situasi rame seringkali pelan-pelan mulai menghindar begitu ya. Waalaikumsalam, selamat datang teman-teman yang baru saja bergabung. Suka menghindari bisa dirubah Kak Solo, cuma pelan-pelan ya. Karena itu kan memang watak dasar itu kalau pas lagi khilaf, lagi kacau biasanya kembali ke setelan pabrik ya istilahnya ya, gitu. Biasanya keras, betul ya. Ia pribadi keras, tegas. Sebetulnya bukan keras ya, tapi tegas. Agak beda ya, keras sama tegas. Bisa dipercaya dan bisa diandalkan dalam pekerjaan. Teman-teman kalau nyari ART, itu nyari yang golongan darah A ya. Atau nyari tim bisnis atau nyari karyawan yang punya toko, cari yang golongan darah A. Interview timnya golongan darahmu apa gitu. Nah, yang benar-benar bisa diandalkan itu golongan darah A. Begitu ya. Terus yang nyari suami. Ada ya suami yang letoy ya, suami yang lemot, ini bisa jadi golongan darahnya bukan A. Kalau teman-teman yang sedang nyari jodoh, pengen nyari suami yang bisa diandalkan, tegas itu ya, ambil keputusan, terus terstruktur, cari yang suami golongan darah A. Begitu. Apabila ada orang lain yang nggak sependapat dengan dia, ia cenderung sangat keras dan menunjukkan sikap yang tidak simpatik. Cenderung agak meremehkan pendapat orang lain, Gen Z. Enggak, ini kan bukan laki-laki perempuannya Kak Zuliani, tetapi ini golongan darahnya. Jadi tidak melihat apakah dia laki-laki atau perempuan, tapi lihat golongan darahnya. Begitu ya. Jadi agak kurang bisa mentolerir, rasa toleransinya kurang ya terhadap orang-orang yang berbeda pendapat. Nah, kalau sama-sama golongan darah A ini seringkali nanti cuek-cuekan. Kak Jangkarang ya, kalau suami istri sama-sama golongan darah A ini seringkali beda pendapat ya, itu seringkali crash tuh. Cekcok ya, sama-sama keras, sama-sama tegas, sama-sama punya prinsip, sehingga nanti diem-diemannya bisa 2 hari, 3 hari begitu ya kan. Terus kemudian nah jadi ia sangat benar-benar pilih-pilih nih dalam pertemanan, pilih-pilih banget. Seringkali hanya suka ngumpul dengan orang yang temperamennya sama, karakternya sama ya. Jadi sama-sama temperamen begitu. Nah, maka ini salah satu cara untuk mengendalikan kita kalau kita golongan darahnya A ya. Kak Ana ini lancar loh jaringannya. Jaringannya ini hijau. Ya. Jaringannya lancar. Nah, cara mengendalikannya teman-teman coba bergaul dengan orang-orang yang sabar. Dipaksakan diri ya. Dengan orang-orang yang golongan darah lain. Seperti itu. Terus kemudian nanti ya kita bahas. Kalau yang O habis ini kita O. Tapi waktunya cukup nggak? Ini sudah 24.3 nih. Pandai menyembunyikan dan menekan perasaannya. Ini golongan darah A ya. Pandai menyembunyikan. Saya begitu diam 2-3 hari, ya kan?
Ini pintar menyembunyikan perasaan, dipendam ya, sehingga terlihat tegar walau tetap saja sebenarnya ia punya sisi lemah atau sisi lembut. Wah, kayaknya kuat, kayaknya strong, padahal bisa jadi rapuh dalam hatinya, gitu ya, karena dia nggak kelihatan sedang sedih atau sedang apa gitu, seperti itu. Kelebihan ini membuatnya selalu kelihatan wajar dan ideal dalam kondisi apapun. Wah, terlihat lempeng gitu ya, padahal di dalam hatinya menyimpan ribuan masalah, seperti itu. Kemudian ia bukan termasuk pribadi yang suka milih dan menanggung resiko dalam hal suatu urusan ya. Dalam hal nanggung resiko sendiri ya, ini lebih baik dia nanggung bareng-bareng, seperti itu. Dia nggak mau nanggung sendirian kalau dalam urusan menanggung resiko, gitu ya. Ini orang golongan darah A sukanya kerja tim, kerjanya bareng-bareng. Wah, itu bagus banget teman-teman. Kalau teman-teman membangun perusahaan ya, itu cari orang-orang bergolongan darah A. Tapi hati-hati tuh, nanti kalau atasannya beda prinsip, sementara karyawannya, wih yang bener kayak gini, sementara atasnya, enggak gitu bro. Wah, ini bisa ngeyel nih. Bisa ngeyel, marah tapi dipendam marahnya. Gitu ya. Nah, ini sisi, ya ada sisi plus minusnya lah. Begitu ya teman-teman ya. Tapi sebetulnya gampang dipimpin. Ya, gampang dipimpin. Terus kemudian diarahkan dalam kerja, sifatnya penurut sebetulnya sih. Ya, nggak suka ngelanggar aturan sebetulnya loh. Tapi kalau misalkan ada satu prinsip hidup yang beda dengannya, itu dia mulai nggak simpati. Seperti itu. Belum Kak Ani, belum mulai ruqyah. Ruqyahnya 5 menit lagi. Yo, terakhir ya sebelum kita ruqyah. Sekarang kita bahas yang O. Kita bahas yang O. Golongan darah O siapa di sini? Yang dirinya sendiri golongan darah O atau suaminya golongan darah O atau siapa teman-teman ya sekitarnya itu. Golongan darah O adalah pribadi yang mampu jaga keharmonisan dalam kelompok. Wah, keren nih. Golongan darah O ini suka menjaga keharmonisan dalam kelompok. Ia pandai berperan dalam menciptakan gairah dalam suatu kelompok. Seperti itu ya. Ia perannya bagus tuh, menciptakan semangat kelompoknya ya. Ini tipenya tipe pemimpin juga. Suasana semakin hidup dan semarak dengan kehadirannya. Istilahnya kalau teman-temannya kehilangan orang tipe O ini, nggak ada lo nggak rame, gitu ya. Nggak ada lo nggak rame. Bener ya teman-teman ya? Ya, ini bisa memancing semangat, gairah, seru gitu. Pribadinya itu mendominasi, ya, mendominasi atau selalu ingin menguasai. Ini jadinya susah diajak kompromi atau negosiasi. Dan biasanya suka bertindak tanpa bertanya lebih dulu. Kalau nggak sesuai, ikuti aja nanti. Sebentar, kita belum selesai. Nanti pasti ada yang cocok, ya. Kalau saya kok nggak gitu, nah bisa jadi teman-teman ada potensi yang direm, ada potensi diri yang kemudian dihilangkan, ada sesuatu yang kemudian kita apa istilahnya ya, hilangkan karakter basicnya itu, ya. Saya juga kadang begitu soalnya. Misalkan ini ya, mau menang sendiri. Saya seringkali introspeksi muhasabah, saya selalu menang sendiri nih. Selalu apa istilahnya, prinsip saya kuat. Nah, seiring waktu berjalan saya coba ngerem, saya coba mengubur karakter itu dan pada akhirnya mulai bisa melemah. Nah begitu, teman-teman yang merasa nggak sesuai bisa jadi seperti itu ya. Mulai ngerem atau mengendalikan atau mengkondisikan gitu ya. Entah itu dari kecil atau mungkin sejak proses pendewasaan. Tapi nanti bisa jadi akan reset pabrik ya, kembali ke setelan awal gitu. Terus suka bertindak tanpa bertanya, tanpa konsultasi, tanpa babibu, tanpa koordinasi ya. Ia terlahir dengan potensi untuk jadi pemimpin. Ya, teman-teman bagus kalau golongan darah O ini bagus jadi seorang manajer, jadi seorang pebisnis yang memimpin tim,
ya. Terus kemudian semangatnya bagus, luar biasa, berapi-api. Terus kemudian nggak takut dengan tantangan, malah suka ya. Suka jadi tantangan, suka dengan tantangan, sangat suka bersaing, menjadi yang terbaik, dan sangat kecewanya banget kalau kalah. Kalau salah, kalau kalah, kalau gagal mencapai target ini kecewa. Gitu ya. Ini yang golongan darah O. Kemudian pandai menyembunyikan sesuatu dan bisa mengendalikan situasi dengan bagus. Ya. Ini golongan darah O bisa menyembunyikan sesuatu dan bisa mengendalikan situasi sangat bagus banget, rapih. Bahkan posisi yang sulit pun, posisi ketika dia menghadapi situasi sulit pun nggak jadi masalah, santai, slow. Nah, sehingga dia cenderung lebih suka mengambil karakter, ya, mengambil resiko. Karakternya itu suka mengambil resiko dalam segala hal, gitu. Kemudian sikapnya positif ya, dan sikap positifnya ini membuat dia sangat murah hati, mudah memaafkan. Yo teman-teman, mudah memaafkan kalau disakiti, mudah memaafkan, nggak baperan ya. Bukan tipe pendendam nih, golongan darah O. Masya Allah, luar biasa. Jadi orang-orang tipe ini suka melakukan kebaikan, dermawan ya, suka sedekah, suka nolong orang, jiwa sosialnya tinggi ya, seperti itu kelihatan kok. Golongan darah AB tadi udah belum ya? Sudah tadi, nanti kita ulang, kapan-kapan kita ulang ya, kita kapan-kapan ulang lagi. Terus kemudian sifat negatifnya, nah ini negatifnya nih, negatifnya itu kurang hati-hati dalam bertindak. Kurang hati-hati dalam bertindak, suka nuduh dan menghakimi kadang ya. Padahal belum tentu tuduhannya itu betul. Cerobohnya ini seringkali justru menyulitkan dirinya sendiri dalam berinteraksi dengan orang lain. Ya. Jadi dia cenderung gampang nuduh, kamu kok gini. Padahal itu belum tentu salahnya dia. Belum mulai ruqyah, bentar lagi ya. Terus dia pede banget ya. Pribadi golongan darah O itu pedenya luar biasa. Bahkan bisa berpotensi nanti ke arah NPD kemungkinan ya, tapi nggak semuanya, tidak semuanya. Tapi orang golongan darah O ini cerdas ya teman-teman ya. Golongan darah O itu cerdas, kecerdasan tinggi, kepercayaan dirinya tinggi. Wah mantap. Setiap ada masalah selalu ditanggapi dengan mudah dan merasa sanggup untuk menyelesaikan. Jadi kelihatannya dia periang ya, damai, seperti nggak punya masalah kalau dilihat. Saya lihat VT-nya Kak Solo Speak Up, wah itu bener ini orangnya kayak gini ya, kelihatan dari VT-VT-nya. Terus masalahnya ini nih, ketika nggak tahan lagi dengan kondisi yang dia sudah tidak sanggup, dia biasanya cari teman curhat untuk cerita ya, kalau sudah dia tidak sanggup. Untuk masalah pekerjaan atau karir atau bisnis, ia termasuk pribadi yang dinamis dan fleksibel. Maksudnya ya ini ya, dia bisa menyesuaikan dengan cepat kondisi perubahan lingkungan kantor, mendapatkan hal-hal baru atau tantangan atau target baru dalam karirnya itu nggak masalah ya. Baginya ini tantangan yang harus diselesaikan, bisa pede dia selesaikan begitu. Terus tapi karakter kuatnya itu keras kepala ya. Karakter O ini keras kepala, kemudian sulit memandang sesuatu, lebih teliti dan detail. Jadi kurang teliti, kurang detail ya. Begitu. Terus kemudian dia nggak detail, nggak teliti tanpa dikaji lebih dulu ya. Jadi memandang sesuatu tanpa dikaji lebih dulu, jadi gampang nuduh tadi ya, menghakimi, nggak tabayun dulu, nggak cross check dulu begitu. Nah sehingga
Ia akan gampang dipengaruhi orang lain dan percaya begitu saja apa yang ia lihat. Sehingga orang-orang tipe begini tuh gampang dijualin, gampang ditipu, gampang dibohongin. Sehingga ia mudah tergelincir dalam masalah. Gitu. Oke ya teman-teman ya, itu sekilas ya. Kita membahas tentang karakter masing-masing golongan darah. Mudah-mudahan nanti kita bisa bahas lain kesempatan ya. Oke, kita mulai terapinya karena sudah hampir jam 9 ya, tidak terasa ya. Gampang ditipu. Hati-hati itu teman-teman ya. Oke, kita mulai terapinya. Sudah siap semua ya? Sudah siap semuanya dengan air, dengan apa nih? Air dalam ember yang untuk mana bukunya? Buku apa ini Kak Boino? Air dalam ember yang digunakan untuk mandi dipisah ya dengan air yang nanti untuk rendam kaki. Bisa disiapkan baskom diisi air, terus kemudian diisi dengan garam. Garamnya secukupnya. Ya, baru mulai. Bismillah. Oh ya, Kak Boino, itu ada di keranjang. Pakai mushaf Kak Suwarni. Yang mau ini membaca karakter lewat golongan darah, dan ini bukunya sebetulnya lengkapnya ini ya, 60 detik bisa baca pikiran dan karakter kepribadian orang lain. Seperti ini bagus banget. Ini cuma 30 ribuan ya. Itu bisa di keranjang kuning. Ini lengkap, bukan hanya sekedar golongan darah ya. Tapi dari macam-macam banyak sih. Seperti itu, dari mata juga, dari bentuk kuku ya, lengkap seperti itu. Bisa Kak Zuliani dari apa airnya nanti dibacakan ayat ruqyah, kita baca bareng-bareng dan digunakan untuk membersihkan rumah, gitu ya. Oke, ini saya lepaskan dulu untuk bukunya, keranjangnya saya hapus dulu ya. Oke, kita mulai. Silakan teman-teman pegang airnya. Jadi gini, kalau mau nyiapkan air agak banyak ya, yang kita pegang itu sebetulnya juga ada. Begitu ya. Jadi kita pegang air yang seukuran gelas agar bisa dipegang seperti ini. Kalau mau nyiapin banyak nggak apa-apa, terpisah. Misalkan galon tuh nggak apa-apa dipisah. Tapi yang kita pegang juga ada. Seperti itu. Boleh hangat Kak Izi. Boleh air hangat. Oke teman-teman, tapi kalau untuk mandi sebaiknya air dingin ya teman-teman ya. Untuk mandi baiknya air dingin. Itu yang lebih bagus, lebih sehat. Seperti itu. Yuk kita mulai, dipegang airnya teman-teman. Kita bacakan doa seperti biasa ya. Jadi teman-teman, doanya sebetulnya itu-itu aja ya. Tujuannya apa sih? Biar teman-teman hafal ya. Oh, doanya sama. Teman-teman kan nanti akan menghafal. Nah, nanti pelan-pelan kita akan tambah sedikit-sedikit doanya. Seperti itu. Ya. Oke, kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas sami'ul alim. Tiupkan ke semua air yang sudah disiapkan ya. Kalau air yang 3 tiup seperti itu. Hasbunallah wa ni'mal wakil. La haula wa la quwwata illa billah. Tiupkan. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tiupkan. Kita baca Al-Fatihah
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tiupkan. Kemudian Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tiupkan. Kemudian Al-Falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Tiupkan. Kemudian An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Tiupkan. Kita baca ayat kursi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khuduhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Tiupkan. Kemudian silakan letakkan dulu teman-teman, jangan diminum dulu ya, letakkan. Yang sedang tidak berhalangan dan sudah menyiapkan Al-Quran, silakan bisa diambil. Yang sedang berhalangan atau yang belum menyiapkan Al-Quran, itu silakan bacakan bebas ayat apapun ya, boleh Al-Fatihah atau tambah Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, tiupkan berkali-kali seperti itu ya. Oke, yang sudah menyiapkan Al-Quran silakan dipegang. Silakan dipegang. Bismillah. Boleh dengan kedua tangan. Ya, silakan boleh dipeluk ya, teman-teman. Kemudian kita berdoa kepada Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Nur, Ya Nur, Ya Nur, Ya Hadi, Ya Hadi, Ya Hadi, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif. Bismillah ya Allah. Pada kesempatan ini hamba memohon petunjuk-Mu ya Allah. Mohon pertolongan-Mu ya Allah. Tunjukkanlah ya Allah ayat-ayat-Mu yang khusus bagiku, menyembuhkan badanku,
dan hatiku ya Allah, yang saat ini sedang dalam masalah. Sebutkan masalah teman-teman. Ya Allah, kami terima, kami syukuri semua anugerah-Mu ya Allah. Berupa, sebutkan masalah teman-teman, dan kuserahkan kesembuhan badanku, tuntasnya masalahku, kuserahkan kepadamu ya Allah. Bismillah, Allahu Akbar. Silakan teman-teman bisa dibuka ya. Bisa dibuka secara acak, kemudian tunjuk satu ayat. Kalau yang nggak bisa membaca, sebisanya. Kalau benar-benar nggak bisa membaca, silakan dilihat saja ayatnya, kemudian dibaca artinya, terjemahnya. Kemudian ditiupkan ke air, ya. Ditiupkan ke air. Tapi teman-teman paling tidak berkomitmen ya untuk bisa belajar membaca Al-Quran. Oke, silakan ditandai ayatnya sambil nanti setelah tayangan ini selesai teman-teman buka. Ya, boleh kaki sambil direndam ya, silakan. Nanti teman-teman tandai. Biasakan ya kalau live itu siapkan penanda. Nah, untuk apa? Ngasih batas. Jangan dicoret-coret ya teman-teman ya Qur'annya ya. Jadi dikasih tanda ini. Kan biasanya ada penanda juga ya, ada batasnya tuh kan. Tiap Al-Qur'an biasanya ada batas seperti ini, dikasih tanda aja. Seperti itu. Untuk apa sih? Agar kita mau mempelajari Al-Qur'an. Buka tafsir web gitu ya. Seperti itu teman-teman. Dan biasanya nyambung tuh. Ayat-ayat yang kita buka itu biasanya nyambung dengan kondisi kita. Kalau nggak gini, kadang kita malas buka Quran, ya kan? Malas buka tafsirnya. Nah, dengan begini, mau nggak mau teman-teman buka tafsirnya tuh. Oke, silakan dibacakan. Boleh sekali, boleh berkali-kali, tiupkan. Jika sudah, teman-teman pegang lagi airnya, ya. Digenggam. Sama ya surahnya ya. Oke, alhamdulillah. Teman-teman, pegang airnya, kemudian renungkan dan syukuri dengan penuh rasa syukur yang teramat sangat ya. Kalau teman-teman bisa mensyukuri walaupun hanya sekedar air putih, insya Allah nanti nggak lama teman-teman banyak keajaiban yang luar biasa yang akan teman-teman dapatkan ya. Kalau air putih saja bisa kita syukuri teman-teman, siap-siap saja dapat kabar gembira dari Allah ya. Yuk, rasa syukurnya boleh diucapkan. Alhamdulillah ya Allah, atas nikmat-Mu ya Allah. Air putih ini yang begitu segar menyegarkan, sebagai perantara penyembuh hatiku ya Allah, menyembuh fisikku ya Allah. Yang aku alami saat ini, sebutkan masalah teman-teman. Aku terima dengan penuh rasa syukur ya Allah segala anugerah-Mu, dan aku serahkan sepenuhnya tuntasnya masalahku, kesembuhan badanku, kuserahkan kepadamu ya Allah. Bismillah, Allahu Akbar. Tambahin doa ini doa untuk menghancurkan sihir ya. Barangkali ada sihir kiriman, nanti kalau Allah berkehendak bisa kembali kepada orang yang mengirimkannya. Allahumma munzilal kitabi, mujriyas sahabi, hazimal ahzabi, azimhum wazalzilhum wangsurna alaihim. Tiupkan. Yuk teman-teman silakan diminum. 1 kali tegukan saja, pelan-pelan dengan menggunakan tangan kanan, dan seperti minum air panas sedikit-sedikit. Bismillah. Terus kemudian letakkan lagi dan basahi tangan kita. Dituangkan. Saya tunjukkan titik-titik ya. Ini saya tambahin teman-teman. Titik-titik kemungkinan adanya gangguan jin. Ada sekitar 11 titik. Ya, perhatikan. Yuk teteskan di ubun-ubun. Bismillah, Allahu Akbar. Kemudian diketuk-ketuk ini. Sambil ucapkan ukhruj ya aduwallah. Ukhruj ya aduwallah. Keluar wahai musuh Allah. Titik pertama. Titik kedua, sini.
Tengkuk seperti biasa. Ini seperti biasa ya, yang sudah kita lakukan di waktu-waktu sebelumnya. Sini, diketuk-ketuk boleh. Bismillah, bismillah, bismillah. Bismillah, Allahu Akbar. Ucapkan, ya Allah, jika ada gangguan di dalam badanku, baik medis ataupun non medis, kupasrahkan ya Allah kesembuhanku kepadamu. Sembuhkan ya Allah, keluarkan melalui mulutku ya Allah. Titik kedua. Oke. Terus kemudian titik ketiga dan empat, ini ya, teman-teman, ini telinga, daun telinga. Nah, tepat di sini, di telinganya, di bawah. Silakan dipijit-pijit. Bismillah. Ya Allah, jika ada gangguan di badanku, aku syukuri ya Allah anugerah ini. Sambil dipijit ya. Dan aku serahkan kesembuhan badanku dan hatiku, ku pasrahkan seluruhnya kepadamu ya Allah. Bismillah, Allahu Akbar. Ya, yang mulai sendawa, yang mual silakan dimuntahkan. Oke, 1, 2, 3, 4. Sini 5, 6. Ya. Ini sepanjang bahu belakang ya. Ditepuk-tepuk seperti ini. Bismillah ya Allah. Jika ada gangguan di badanku ya Allah, aku syukuri anugerah ini ya Allah, dan kuserahkan kesembuhan badanku kepadamu ya Allah. Bismillah, Allahu Akbar. Tepuk-tepuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Kemudian 7. 7 di sini di ulu hati. 7 di ulu hati. Yuk ketuk-ketuk. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, jika ada gangguan dalam diri hamba ya Allah, baik medis ataupun non medis, baik penyakit ain atau sihir atau gangguan jin, baik jin khodam atau jin nasab atau jin lainnya ya Allah, kuserahkan kesembuhanku kepadamu. Ya Allah, sembuhkan ya Allah. Bismillah, Allahu Akbar. Yang mulai mual tarik ke atas. Bismillah, Allahu Akbar. Batuk-batukan. Oke, 7 ya, ini titik 7. Nah, ini 8, 9, 10, 11. Nah, 10, 11 ini di bawah sini ya. Mohon maaf, di bawah ini puting ya. Jadi lurus dari ulu hati sini. Seperti itu. Kemudian ini di lurusnya, ini agak susah ya, sebentar. Ini kan ada tulang nih teman-teman ya. Turun sekitar, ini tulang teman-teman. Tahu ya tulang tonjolan ini nih. Ini 3 jari. Nah, 3 jari turun ke bawah. Nah, ini lurus ke sini. Set. Nah, seperti ini. Oke, ini tekan-tekan, diketuk-ketuk. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, jika ada gangguan di dalam badanku, baik medis ataupun non medis, aku syukuri anugerahmu ya Allah, dan kuserahkan kesembuhanku kepadamu. Bismillah, Allahu Akbar. Kalau terasa mual, terus ketuk-ketuk. Nah, teman-teman nanti perhatikan ya, ke 11 titik itu mana yang kemudian paling terasa, fokuskan di situ. Terus di sini tadi ya. Sini ketuk-ketuk sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, jika ada gangguan dalam badanku, baik medis ataupun non medis,
baik gangguan ain, sihir, atau gangguan jin, ya Allah. Aku syukuri anugerah-Mu, ya Allah. Kuserahkan kesembuhanku kepadamu. Bismillah, Allah Akbar. Bismillah, Allah Akbar. Ukhruj ya adwallah, keluar wahai musuh Allah. Oke teman-teman, silakan yang terasa badannya ada reaksi di bagian mana, rasakan sesuatu yang bergerak dalam badan. Seperti biasa gerakannya mencabut ya. Bismillah, Allah Akbar. Misalnya di sini ganjel. Bismillah, Allah Akbar. Buang. Bismillah, Allah Akbar. Buang. Bismillah, Allah Akbar. Tidak ada istilah terlambat ya. Tidak ada, iya terlambat jadi nggak ikut terapi. Gabung aja itu sudah termasuk ikut terapi. Bismillah, Allah Akbar. Ya, yang lehernya ganjel. Bismillah, Allah Akbar. Oke teman-teman, silakan dipegang bagian yang sakit ya. Kakinya sudah mulai direndam. Kalau sudah menyiapkan air garam untuk rendaman kaki, boleh silakan. Kepala yang sakit dipegang, dicabut seperti gerakan mencabut ini. Bismillah, Allah Akbar. Bismillah, Allah Akbar. Bismillah, Allah Akbar. Teman-teman, kalau nyuruh jin keluar itu dibentak ya. Wahai jin terkutuk, keluar kalian. Seperti itu. Diketuk-ketuk tadi ya, hafalkan titik-titiknya ya. Di sini yang baru saja bergabung. Jadi gini nih. Cara menentukan titiknya, teman-teman begini. Jadi ini tempelkan di sini nih, ya. Tempelkan di sini. Nah, begini terus kemudian letakkan, nah, ini loh. Jari tengahnya ini kemudian diketuk-ketuk. Nggak double Kak D dahlan keluar dulu terus kemudian masuk. Itu error TikToknya. Ya, bismillah, Allah Akbar, bismillah, Allah Akbar. Ya Allah, ku pasrahkan kesembuhanku padamu ya Allah. Pasrahkan kesembuhanku padamu ya Allah. Bismillah, Allah Akbar. Kemudian di sini telinga bawah dipijit-pijit. Bisa ikut yang baru saja bergabung, silakan langsung saja ikut ya. Sini pijit-pijit telinganya. Bismillah, Allah Akbar, bismillah, Allah Akbar. Bagian bawah ya. Boleh dari atas sih sebetulnya sih. Diurut, tapi titik utamanya biasanya di bawah sini. Bismillah, Allah Akbar. Kemudian tengkuk silakan. Kemudian sini pundak belakang diketuk sepanjang pundak sini ya, bagian belakangnya, jangan pas di atasnya. Mundur belakang dikit. Seperti itu. Kemudian ulu hati. Kemudian sini tadi ya, atas bawah seperti ini. Ketuk-ketuk. Oh ya, ada tambahan lagi, bawah ketiak ya, sini. Bawah ketiak, coba tepuk-tepuk. Yang biasanya ada gangguan di titik situ, biasanya langsung mual. Ini hatinya yang sakit, maksudnya dalam artian sakit hati karena disakiti atau memang sakit ini liver ya. Oke teman-teman, perhatikan, baca ya. Perhatikan apa yang saya baca. Wahai jin terlaknat, wahai jin terkutuk, keluar kalian dari badan saudara kami. Ya, yang ada benjolan dioles dengan air yang sudah disiapkan tadi. Yang pusing banget kalau sudah nyiapkan garam, letakkan di bawah ini ya, di bawah lidah. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil 'alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Yang sakit pegang bagian yang sakit, jangan dilawan, jangan menolak, justru diterima. Ya. Yang misalkan kakinya bengkak, pegang kakinya di salah satu bagian aja. Misalkan bengkak semuanya, pegang lututnya aja atau pegang bagian pahanya aja. Terus kemudian ikuti ya teman-teman, ucapkan, boleh diucapkan dalam hati atau diucapkan secara agak keras. Seperti itu. Jadi ucapannya gini teman-teman, hafalkan ya. Ya Allah, alhamdulillah atas semua anugerahmu berupa keluhannya sebutkan ya. Aku terima dengan ikhlas dan aku pasrahkan kesembuhan keluhanku ini kepadamu ya Allah. Seperti itu.
Kalau kepala dipegang aja, bisa dipegang, bisa dirasakan aja. Ya, bisa dipegang seperti ini bagian kepala misalkan seperti itu. Dan dirasakan, betul-betul dirasakan. Sakitnya jangan dilawan tapi dirasakan. Ya Allah, alhamdulillah ya Allah atas anugerahmu berupa kepalaku yang ketidakseimbangan. Nah, istilahnya begitu ya. Ketidakseimbangan di area kepalaku ya Allah. Dan aku pasrahkan sepenuhnya kesembuhan area kepalaku ini ya Allah kepadamu. Bismillah, Allah Akbar, seperti itu. Jadi dinikmati. Ya, oke, sambil dipegang area yang sakit dan sambil diucapkan, boleh diucapkan secara lisan, boleh dalam hati ya. Boleh sambil terpejam mata, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaba'u ma tatlu syayatin ala mulki Sulaiman. وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين بسم الله الرحمن الرحيم وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء
وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. Yuk teman-teman pegang daerah yang sakit ya. Sekarang pegang dadanya seperti ini. Kalau nggak terasa apapun ya, pegang diusap. Bismillahirrahmanirrahim. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا بسم الله الرحمن الرحيم والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب ذحورا ولهم عذاب واسب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. Teman-teman, yuk yang mual, yang muntah, minta tolong kepada Allah ya. Bagian yang terasa sakit, teman-teman terima rasa sakitnya, jangan dilawan. Semakin dilawan nanti semakin sakit malah ya, nggak sembuh-sembuh. Diterima dulu, terus kemudian serahkan kepada Allah kesembuhannya. Silakan teman-teman bisa diminum ya.
Airnya bisa diminum. 3 kali tegukan bismillah. Seperti biasa direnungkan dulu. Teman-teman syukuri, ya Allah, alhamdulillah ya Allah, atas nikmat luar biasa air putih ini yang mudah-mudahan menjadi perantara kesembuhanku ya Allah. Kesembuhan secara tuntas, secara totalitas. Bismillah, Allahu Akbar. Rasakan betul-betul kesegarannya. Bismillah. Alhamdulillah. Kalau yang rasanya berubah, maka teman-teman harus terus ikut ya. Bismillah. Alhamdulillah. 3 kali ya. Bismillah. Alhamdulillah. Bunda Resi, alhamdulillah sudah sembuh ya kepalanya, alhamdulillah. Membahagiakan sekali kalau dapat kabar kesembuhan ya teman-teman. Teman-teman yang punya darah tinggi sebaiknya ini punya tensimeter. Yuk beli alat tensi teman-teman. Saya punya rekomendasi ya alat tensi. Murah kok, sekitar 100 ribuan aja. Omicron ya, ini recommended 90 ribuan ya, 90 ribuan Omicron. Jadi nanti kita akan tes gini loh. Jadi gini teman-teman, biar teman-teman tahu oh ternyata ada bedanya di terapi sama enggak gitu loh. Nah ini ada tensimeter, silakan teman-teman yang butuh ya. Itu 90 ribuan, 95. Ini mumpung flash sale ini. Sedia di rumah. Walaupun normal ya. Walaupun normal, coba nanti teman-teman ya kan biasanya semakin usia bertambah biasanya tensinya gampang naik gitu ya. Seperti itu. Kalau drop, sering drop ya. Makan daging kambing tuh. Makan daging kambing. Sebenarnya daging kambing itu nggak bikin darah tinggi ya. Tapi apa istilahnya, dia menormalkan seperti itu. Sudah ya, sudah keluar. Yang rasanya pahit coba teman-teman dibasuhkan. Yang masih ngerendam air silakan boleh dilepas ya. Airnya dipakai untuk nyiram halaman ya. Seperti itu. Airnya dipakai untuk menyiram halaman. Itu kenapa? Kenapa apanya? Oh, perlu cek dulu teman-teman kalau gejala medis. Cek ke dokter dulu ya. Kalau misalkan medis menyatakan baik-baik saja, nah baru nanti dikonsultasikan ke saya. Jadi pertanda adanya gangguan non medis itu biasanya airnya berubah rasa. Jadi pahit, jadi asin, jadi kental, jadi bau gosong ya. Terus kemudian kalau ke istri bisa alatnya. Maksudnya apa ini Kak Ivan? Ke saya nggak bisa. Oh iya kah? Alat apa nih? Tensi. Oh iya kah? Nggak bisa ditensi. Kok bisa ya? Berarti ada gen manusia superhero ini. Tidak bisa ditensi. Kalau spesialis pun normal ya. Nah kalau normal coba teman-teman. Ayatnya kapan dibacakan? Ayat apa nih? Oke teman-teman, yang dari kemarin pahit, ikuti terus ya terapinya sampai rasa airnya itu seger gitu. Kalau rasa airnya seger itu insya Allah mudah-mudahan teman-teman sudah mulai sembuh. Seperti itu. Bundanya Saga, ya nanti konsultasi ya. Perlu dilihat historinya seperti apa, kronologinya bagaimana. Begitu. Teman-teman yang membutuhkan buku panduan, ini ada, saya buku bagus banget ya. Pola sholat yang mendatangkan pertolongan Allah. Ini hanya 50 ribuan. Sebentar. Kok 50 ribu bener ya? Jadi teman-teman kan gini ya, Allah itu sampaikan wasta'inu bis-sabri was-shalah di Al-Baqarah 45 ya, mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Kak Ani besok libur ya Kak Ani. Jadi saya masih ada beberapa tugas seperti itu.
Nanti kalau mudah-mudahan kalau buku lunas utangnya sudah terbit, mudah-mudahan bisa live setiap hari. Itu. Nah, ini teman-teman, ini ada pola sholat, pedoman sholat yang mendatangkan pertolongan Allah. Ada bonusnya 44 doa, ya, 44 doa yang insya Allah nanti mendatangkan pertolongan ya teman-teman ya. Sebentar. Nah, ternyata ada cara sholat yang mendatangkan pertolongan Allah, ya, yang sesuai dengan contoh Nabi ya teman-teman ya. Nah, selama ini kan kita nggak tahu sholat kita gimana begitu. Oh iya, mohon maaf, nomor WhatsApp saya keblokir. Diblokir. Jadi sementara jangan japri dulu, nanti saya coba pulihkan ya. Dan saya kehilangan SIM saya. Ini nggak tahu nomor SIM-nya kemana, jadi sulit dipulihkan. Mudah-mudahan malam ini ketemu ya. Iya, sudah selesai Kak Marsi. Teman-teman yang belum bergabung dengan grupnya, gabung dulu yuk. Gabung dulu di grupnya. Ini silakan pojok kiri atas ditekan. Kemudian ini ya, ini tekan sampai menuju bio profile. Nah, yang mau konsultasi silakan konsultasi ke DM. Yang mau masuk ke dalam grupnya ini ya, masuk ke terapi langit. Seperti itu. Terus kemudian teman-teman nanti jangan DM saya dulu, jangan japri saya dulu ya. Karena nomor saya keblokir. Teman-teman kalau mau konsultasi ke sini dulu. Oke? Konsultasi ke sini dulu. Seperti itu. Kita ketemu hari Selasa ya teman-teman ya. Hari Selasa insya Allah kita ketemu. Mudah-mudahan pagi deh, karena kalau pagi saya sudah mulai banyak aktivitas ya, jadi saya sempatnya malam. Tapi insya Allah kalau nunggu setelah buku lunas utangnya cetak, nanti teman-teman mudah-mudahan kita bisa ini ya, mudah-mudahan bisa live setiap hari seperti itu. Oke, saya tunggu konsultasinya ya lewat DM. Oke, ya ini saya juga sudah selesai kok, ini udah selesai ya teman-teman ya. Saya pamit dulu ya teman-teman ya, sampai ketemu hari Selasa. Kiriman di grup dikirim atau di post lagi di sosmed. Maksudnya terapinya Kak Ivan. Boleh-boleh aja sih. Boleh-boleh aja, tapi jangan yang terapinya ya, karena itu kan berkesinambungan tuh. Nyambung 30 hari seperti itu. Motivasinya aja yang di post. Begitu ya. Oke teman-teman, saya izin pamit ya. Sampai ketemu hari Selasa. Oh ya, sebentar. Yang butuh buku lunas utang, Kamis mudah-mudahan ada terapi. Mudah-mudahan. Teman-teman ada yang punya utang dan belum PO lunas utang, ini sudah mau ditutup ya. PO-nya sudah mau ditutup, tinggal 3 hari lagi. 3 hari lagi buku pre-order lunas utang ditutup. Ada 9 langkah dan saya di situ share teknik dahsyat luar biasa bagaimana lunas utang. Begitu. Yuk, segera nanti PO DM aja ke akun ini ya. Nanti saya share gambar bukunya seperti apa. Ini sudah selesai, nulisnya saya sudah selesai, tinggal diedit oleh tim kami, desainer, dan kemudian insya Allah masuk percetakan dan tinggal nunggu aja ya. Nunggu terbit, setelah itu nanti dikirimkan. Kalau nggak punya utang tapi ingin bisnis, di situ ada panduan bisnisnya. Karena ada cara untuk umroh, terus kemudian ada cara untuk berbisnis. Bisnisnya itu terserah teman-teman ya, tinggal nanti dipilih gitu ya. Oke, gitu saja teman-teman ya. Saya pamit dulu. Terima kasih banyak yang sudah check out, yang sudah ngasih gift, yang sudah ini membersamai. KB Kids ya jangan diamalkan. Itu apa ya istilahnya, kalau mau diamalkan itu nggak usah menghitung ya, tidak usah menghitung 40 hari. Pokoknya rutinkan aja. Tidak usah diniatkan aneh-aneh. Gitu ya. Banyak tagihan di luar. Ya, Kak Santika insya Allah nanti bisa mendatangkan rezeki ya. Nanti ada amalannya juga kok. Gitu ya. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya teman-teman, lunas hutang, rezekinya lancar, keluarganya sakinah mawaddah warahmah,
Saya tunggu teman-teman konsultasinya ya melalui DM.